Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah rahimakumullah. Kerajaan Siak Sri Indrapura atau Kesultanan Siak merupakan kerajaan Melayu Islam yang pernah berdiri sekitar tahun 1723 Masehi. Kesultanan ini terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan pusat pemerintahannya di Buantan. Kerajaan ini memiliki istana yang megah bernama Aceh Raya Hashimiyah. Dalam sejarahnya, kerajaan Siak Sri Indrapura memiliki kontribusi besar bagi kemerdekaan Indonesia. Kontribusi ini tergambar dalam sebuah tugu bernama Tugu Naga Bertangkup. Tugu Naga Bertangkup merupakan lambang kerajaan Siak, dibangun sebagai pengingat sejarah Sultan Syarif Qasim II usai menyerahkan wilayah kerajaan ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sultan Syarif Qasim II bernama asli Syarif Qasim Abdul Jalil Syarifuddin. Sultan Syarif Qasim Abdul Jalil Syarifuddin atau yang dikenal dengan Sultan Syarif Qasim II merupakan sultan yang terakhir atau sultan ke-12 dari kerajaan Siak. Sultan Syarif Qasim II dilahirkan di Siak pada tanggal 1 Desember 1893. Sewaktu kecil, sampai berusia 12 tahun, Syarif Qasim II dididik di dalam lingkungan istana. Beliau dididik sebagai mestinya adat istiadat raja-raja, baik dari hal fisik, mental, sampai kerohanian. Ayahnya merupakan seorang sultan yang memegang kuat prinsip Islam. Beliau juga memiliki pandangan luas mengenai peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Untuk itu, beliau ingin Syarif Qasim II yang menggantikannya dalam memimpin kerajaan memiliki prinsip Islam dan pengetahuan yang luas. Oleh sebab itu, saat berusia 12 tahun, Syarif Qasim II dikirim ke Batavia pada tahun 1904 untuk menjalankan pendidikannya di Batavia. Di Batavia, Syarif Qasim II melanjutkan pendidikannya tentang hukum Islam. Setelah ayahnya, Sultan Hashim I Abdul Jalil Syaifuddin wafat pada tahun 1908, sebenarnya Syarif Qasim II dinobatkan sebagai sultan ketika usianya masih 16 tahun. Namun karena belum cukup umur dan tengah menempuh pendidikan di Batavia, akhirnya Syarif Qasim II dinobatkan sebagai Sultan Kerajaan Siak Indrapura pada saat usia 21 tahun atau bertepatan pada tanggal 13 Maret 1915 dengan gelar Sultan Asy-Syaidis Syarif Qasim Tsani Abdul Jalil Syaifuddin. Di bawah kepemimpinan Sultan Syarif Qasim II, Siak menjadi ancaman bagi pemerintah Hindia Belanda karena beliau secara terang-terangan menunjukkan penentangannya terhadap penjajahan. Dengan lantangnya, Syarif Qasim II menolak Sri Ratu Belanda sebagai pemimpin tertinggi para raja di Kepulauan Nusantara, termasuk Siak. Begitu Belanda mengetahui hal ini, mereka pun merasa khawatir karena pewaris kerajaan selanjutnya adalah orang yang berpendidikan. Untuk itu, pengangkatan Syarif Qasim II sebagai sultan ini tidaklah disenangi oleh pemerintahan Hindia Belanda. Namun, Datuk Empat Suku atau Dewan Kerajaan tetap menghendaki penobatan Syarif Qasim II sebagai sultan. Akibatnya, Hindia Belanda mulai mengecilkan arti dan fungsi dari Dewan Kerajaan yang kemudian dihapus oleh pemerintahan Hindia Belanda. Setelah Datuk Empat Suku tidak lagi berfungsi, tekanan dari pihak Belanda semakin meresahkan rakyat. Sultan Syarif Qasim II pun menolak campur tangan peraturan pengadilan pemerintahan Hindia Belanda terhadap rakyatnya. Ia juga dengan tegas menolak untuk mengakui Kesultanan Siak sebagai bagian dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Dalam melawan Belanda, Sultan Syarif II memandang kekuatan fisik harus diimbangi dengan kekuatan pembinaan mental dan pendidikan rakyat. Untuk itu, pada tahun 1917, beliau mendirikan sekolah agama Islam yang bernama Madrasah Taufiqiyah Al-Hashimiyah.
Sultan yang amat menyadari pentingnya pendidikan sebagai tonggak bagi perubahan suatu kaum mencoba mencerdaskan rakyatnya dengan mendirikan sekolah-sekolah di Siak. Putra-putri Siak yang cerdas dan berprestasi mendapatkan beasiswa untuk menempuh pendidikan ke Medan dan Batavia. Tak hanya itu, permaisuri Syarif Kasim II, yaitu Syarifah Latifah, juga turut mendirikan sekolah khusus untuk perempuan pertama di Riau, sekolah yang bernama Latifah School. Sekolah tersebut diresmikan pada tahun 1926. Sayangnya, Latifah keburu meninggal. Perjuangannya dilanjutkan permaisuri kedua, yaitu Tengku Maharatu. Selain mengelola Latifah School, ia juga mendirikan asrama putri, taman kanak-kanak, serta menggagas sekolah perempuan lainnya bernama Madrasatul Nisa. Sultan Syarif Kasim II dihormati orang tidak hanya karena kedudukan sebagai raja, tetapi karena satunya kata dengan perbuatan. Beliau tidak hanya mendukung NKRI dengan maklumat dan pernyataan politik saja, tetapi juga dengan menyumbangkan harta miliknya dalam jumlah sangat besar kepada negara. Beliau tidak hanya menyayangi rakyatnya dengan kata dan ungkapan, tetapi juga dengan mencerdaskan lewat penyediaan sekolah. Syarif mendukung perjuangan tidak hanya lewat seruan di istana, tapi juga hadir dalam kancah perjuangan dengan bantuan yang konkret. Sultan Syarif Kasim II sendiri terus menentang Belanda melalui gerakan diam-diam, salah satunya memberi dukungan kepada pemberontakan Sikoyan pada tahun 1931 yang dilancarkan oleh mereka yang tidak sudi dijadikan pekerja paksa. Bantuan dana juga diberikan kepada mereka secara rahasia oleh Syarif Kasim II untuk memperkuat benteng-benteng pertahanan rakyat, memberikan fasilitas pelatihan kemiliteran kepada kaum pemuda, hingga menentang kebijakan Romusha oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tahun 1942. Pada tanggal 17 Agustus 1945, diproklamasikanlah kemerdekaan Republik Indonesia. Berita ini pun tersiar hingga ke daerah Kesultanan Siak. Begitu mendengar kabar ini, Sultan Kasim II pun semakin antusias dengan pergerakan nasionalnya. Ia mengibarkan bendera merah putih yang dijahit oleh istrinya di Istana Siak. Sultan Kasim II juga bersama dengan Sultan Serdang berusaha untuk membujuk raja-raja di Sumatera Timur untuk berpihak kepada Republik Indonesia. Tak lama setelah proklamasi, beliau menyatakan Kesultanan Siak sebagai bagian wilayah Indonesia, dan beliau menyumbang harta kekayaannya sejumlah 13 juta gulden untuk pemerintah Republik, atau setara dengan 69 juta euro, atau jika dikonversi ke dalam rupiah sekitar 1,17 triliun rupiah. Pada bulan Oktober 1945, Syarif Kasim II memprakarsai dibentuknya Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan Barisan Pemuda Republik di Siak Sri Indrapura. Pembentukan badan-badan perjuangan ini disertai dengan rapat umum yang digelar di lapangan istana dengan mengibarkan bendera merah putih. Dalam rapat besar itu, Syarif Kasim II bersama segenap rakyat Siak Sri Indrapura dan tokoh-tokoh Riau mengucapkan ikrar setia untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan. Keputusan tersebut ternyata membuat Belanda yang datang kembali ke Indonesia bersama pasukan sekutu tak lama setelah kemerdekaan Republik Indonesia berang dan melayangkan ancaman terhadap sang sultan. Ancaman itu membuat Syarif Kasim II terpaksa diungsikan ke Aceh. Sebelum pergi, Sultan menyerahkan istana beserta nyaris seluruh kekayaan Kesultanan Siak Sri Indrapura, termasuk mahkota raja, kepada pemerintah Republik Indonesia. Wilayah kesultanan yang beliau serahkan mulai dari Sumatera Timur, meliputi Kerajaan Melayu Delhi, Serdang, Bedagai, hingga Provinsi Riau dan Kepulauan Riau saat ini. Bahkan jabatan sultan dan istana megahnya beliau serahkan. Beliau menyatakan tak lagi jadi sultan. Beliau siap tak tinggal di istana, jadi rakyat biasa sama seperti rakyat lainnya. Di Serambi Mekah, Syarif Kasim II bergabung dengan kaum pejuang dan dipercaya sebagai penasehat pemerintahan Kepresidenan Aceh.
Sultan masih menyuarakan dukungannya terhadap Republik Indonesia dari Aceh, termasuk dengan membujuk raja-raja di Sumatera untuk berpihak kepada Republik. Sultan Syarif Qasim II juga ikut menyumbang hartanya untuk membeli pesawat Seulawah, pesawat angkut pertama Indonesia. Di masa tuanya, Sultan Syarif Qasim II menetap di bekas kediaman almarhumah istrinya, yaitu Latifah. Beliau seperti rakyat jelata lainnya menghabiskan masa tua di kampung halamannya hingga meninggal pada tanggal 23 April 1968. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.